Halo semuanya. Halo. Halo. Selamat datang di Balorang edisi Comika Anniversary. Comika Anniversary yang kelima. Yang kelima. Ini yang nonton kita ini pada saat jam-jam sudah ditayangkan ini. Kalau bingung ini 3 orang siapa? Nah, iya lagi. Pastilah. Iya. Maksudnya kan Iya. dia tidak pernah nonton kita, bukan subscribernya Arif Brata juga, toh? Iya, betul. Iya. Makanya kita perkenalkan dulu nih dari ujung sebelah kanan. Perkenalkan, nama gue Adi Surya. Oke, nama gua Arif Brata. Nama gua Aldi. Oke, kita bertiga nih dari Balorang ya teman-teman. Dari Balorang ya. Kita dari Nah, Balorang. that's right. Apa sih Balorang, teman-teman? Balorang itu dalam kata bahasa Makassar itu adalah penakut. Penakut. Artinya kita menakuti sesuatu. Iya, bagaimana? Nggak, maksudnya Iya, tahu. penakut. Kita menakuti sesuatu itu kan artinya kau yang menakuti itu orang. Iya. Nggak boleh, dah maksudnya kan kamu yang takut nih, Iya. bukan kamu yang menakuti sesuatu. Misal Ini ada kan hantu. ini sesuatunya. Ya, Iya. misal hantu. Ini hantu. nih. Terus kita lihat, kita langsung jadi merasa tertakuti. Susahnya. Maksudnya kamu jadi begini ya di penjelasannya. Ini kan Iya. sesuatu Ini nih. Ini lihat gue nih orang yang penjelasan. lamanya di Jakarta. Coba. Ini kan sesuatu nih yang kau takuti. Nah, Ya. kamu tuh merasa tertakuti. Intinya kau takut akal hal itulah begitu. Oke. Misalkan kau Ngerti. ada setan, ya kamu takut, ya kamu penakut. Iya. Kamu penakut, ya artinya kau balorang. Oh ya, kayak gitu ya Balorang. Susahnya penjelasannya ya. Iya benar. Ini orang Comika juga minta kita diupload di sini. Kenapa? Untuk apa sih? Untuk apa? Kadang kan kita ini YouTuber kelas lokal. Iya. Yang tahu bahasa kita kan cuma orang Makassar. Orang Makassar. Iya, betul. Tapi tidak apa-apa, kita sekalian edukasi bahasa Makassar di sini iya. juga. Betul. Cuman takutnya kalau kita terlalu banyak bahasa Makassar, orang di sini yang nontonnya tidak mengerti. Enggak ngerti pastinya. Makanya ada challenge-nya hari ini. Kalau kita terlalu memakai bahasa Makassar, kita bakalan apa, Adi? Kita bakalan dijepit pakai jemuran ini. Takut. Pakai jemuran. Maksudnya? Penjepit jemuran. Ya. Ada kasihan. Kasihan biar jemuran sama penjepit. Harusnya itu saya pakai kata kodong ya, tapi jadi saya ganti kasihan. Agak aneh. Agak aneh kan kalau pakai kasihan. Nah, spesial buat Comika yang lagi berulang tahun, kita ada pantun nih dari saya dulu. Oke. Jalan-jalan ke Timika. Cakep. Jangan lupa lewat di rawa. Cakep. Selamat ulang tahun Comika. Jangan capek menebar tawa. Anjir. Buah delima punya si kakak. Cakep. Buah duku punya Denjaya. Cakep. Happy anniversary yang kelima buat Comika. Cakep. Semoga semakin jaya. Iya. Luar biasa. Tinggal yang kanan. Pasti Ke Cipondo naik kereta. Cakep. Di tengah jalan ketemu Ilama. Cakep. Buat Comika yang tercinta. Cakep. Happy anniversary yang kelima. Wes. Tapi tunggu sebentar nih. Tunggu sebentar nih. Tunggu. Kita ulang dulu dari awal. Jalan-jalan Kayak ada ke yang- Cipondo, ya kan. Cakep. Jangan lupa apa? Ke Cipondo naik kereta. Ke Cipondo naik kereta. Ke Cipondo naik kereta. Iya. Di tengah jalan ketemu Ilama. Ilama siapa? Ilama. Ih, kau tidak tahu binatang Ilama? Ilama apa? Ih, binatang ada kayak kambing. Dia tapi kayak unta juga. Oh, yang di Jimmy Neutron. Yes, Ilama. Ilama namanya. Ilama itu Ilama. kah bukan lama? Ih, Ilama. Bukan L22 itu. Coba cari di Ilama, Google dulu. Ilama. Coba cari. Ilama atau Ini lama? takutnya orang. Saya enggak tahu. Oke lah, pesannya tersampaikan. Oke lah. Tapi kan setelah dia nonton video ini, Ilama apa? Ini kan? Ilama apa? Nah, saya memang tidak tahu. Jadi kita edukasi dulu. Ilama saya tulis. Iya. Lama. Tuh Tapi kan? Lama tulis. kan? Tapi dia Google tidak benarkan saya. Lama. L-nya besar kan? Lama. Lama. Binatang lama, bukan lama. Si Yang lama kayak- kapan masuk? Iya. Si lama. Kayak onta tapi domba. Teto. Bahasa Inggris dia. Teto. Dia bahasa Makassar. Coba jepit dulu. Dia bilang balisikun dan punakamannya. Itu artinya Tadi kan- teman-teman. Dia aduh, emosi dah gua. Tadi kan challenge-nya di telinga, tapi kan Iya. telinga kita Maka- oke deh, aku kasih begini deh. Iyalah, kamu di sini kan lah. Kasih lihat di teman-teman dulu. Ini teman-teman, asli kan gua dijepit nih. Iya. Oke. Nah,
Oke, Balorang ini kenapa deh? Apa itu? Oh, iya. Balorang ini buat yang belum tahu, orang yang mengirimkan atau subscriber kami itu mengirimkan cerita horornya, lalu kami bacakan karena betul. kami sendiri itu pengalaman horornya itu kurang. Karena apa? Kita penakut. Karena memang kita menghindari. Ketika kalian nonton film horor, ada bunyi di pintunya, dia pasti mendekat. Tapi kalau kita ada bunyi di pintunya, pasti kita menjauh. Habis itu kita menjamret. Gitu aja deh teman-teman. Gitu aja sih kalau gua mah. Gitu aja deh. Gitu aja kalau gua mah. Kayak kata gue juga mah kayak gitu ya, makanya gue bilang ada juga tuh yang bagus tuh di Bala tuh. Lowong orang geneng kok. Ada juga tuh yang lucu tuh Bala Raja tuh. Bala Raja kan banyak pramugari di sana. Aduh, gitulah ya. Jahat banget. Oke, kita masuk ke cerita pertama nih. Ada yang mengirim kah? Sebelum kita masuk ke cerita pertama teman-teman, ini ada dari teman Tabe, teman-teman paintengi sirimu. Yes. Ini ada sedikit rezeki. Saya cuma mau bilang semangat buat konten lagi Kanda. Saya perantau yang suka lihat konten-kontennya. Alhamdulillah. Saya suka dengar kisah hidupnya Puan Bos. Terima kasih banyak. Yang selalu bisa kasih saya semangat kalau apa yang kuhadapi di perantauan ini sama dengan sama atau mungkin lebih susah yang dia hadapi Puan Bos. Respect. Terima kasih banyak. Siapa namanya, Nak? Dia enggak bilang namanya. Dia saya doakan 200.000 dia kirim. Alhamdulillahirabbil alamin. Buat penonton Comika Anniversary, doakan semua doamu semua akan diijabah. Dan sawerianya di atas ini. Sawerianya di atas sini. Tapi kan ini tayang di Comika ini dong. Gak apa-apa kita kasih saweria. Oh iya, karena kan setelah tayang di sini kita ambil lagi videonya. Iya. Ada juga. Iya, makanya tuh ada juga tuh di Bala Raja. Kasihan. Bala Raja. Oke, terima kasih ya yang sudah mengirim cerita. Ini yang nontonnya video. Ini video apaan ya? Iya, video apaan ya? Masa tidak pernah nonton Bala Raja? Iya. Ada tuh yang banyak pramugari di situ. Astagfirullah. Oke, baik, kita masuk ke cerita pertama. Silakan Aldi. Ini karena tidak ada minggu lalu kita kemasukan tikus. Jadi tidak ada password. Bendul tuh. Jadi assalamualaikum Om Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau cerita tentang pengalaman pribadi saya. Boleh. Sebenarnya banyak cerita hororku. Karena bisa dibilang saya peka juga soal hal-hal mistis. Peka dia. Tempat nempung tahu. Tempat nempung tahu. Peka dia tidak manis. Pekat. Untung. Kisahku berawal dari hobiku yang naik gunung. Oke, dia hobi naik gunung sama itu ya Bang Zawin ya. Iya. Ini kalau dia kan kirimnya bahasa Makassar teman-teman. Kalau misalnya ini diartikan saja nah. Oke. Saat itu saya ada jadwal naik gunung. Saat itu dia mempunyai jadwal. Itu enggak usah, itu sudah bahasa Indonesia. Enggak usah. Dia kan bilang saat itu jelas. Kalau dia bilang Bala itu berarti Bala Raja, Bala Pramuka. Ada hantu di Bala Raja. Kalau yang nonton videonya itu bapak-bapak lagi ngumpul terus dia ngejok satu orang dan kurang makanya diketawain ho begitu. Saya di TikTok teman-teman. Saya respect sama bapak itu. Dia mencoba melempar. Iya, daripada di kepala. Iya, daripada di kepala ya kan dia keluar. Bala Raja. Naik gunung tepatnya hari Jumat. Oke. Dan di situ saya masih sekolah di SMK 5 Makassar. Oh, SMK 5. Di mana itu? Di SMK 5. Iya betul. Okay. Nah, awalnya saya rencana mau naik ke Lembah Rama. Lembah Rama. Saya belum tahu itu. Ini nama tempat. Lembah Rama. Di Pangkep toh? Pangkep. Iya. Berenam. Dan ada satu cewek. Satu orang cewek, berarti dia bertujuh. Berenam, satu orang cewek.
bertujuh. Harusnya 5 cowoknya Kapang. Oh, berarti dia jelaskan 5 cewek, 1 cewek. Ya. Berenam. Saya berenam, ada 1 cewek. Nah, kami berangkat dari Makassar itu Jumat siang. Jumat siang dia berangkat, berarti sampainya di sekitar Jumat malam. Salah. Jumat siang dia berangkat, berarti sampainya malam Sabtu. Salah. Salah. Ternyata Lembah Rama di Malino. Oh, dekat. Iya. Nah, kami berangkat dari Makassar itu Jumat siang jam 3. Kami sampai di Malino, di kaki gunung itu di namanya Lembana. Kisaran jam 7 malam. Oke, Jumat malam cocok. Jumat malam. Iya. Malam Sabtu. Nah, sebelum berangkat saya sama teman-teman sarapan dulu. Nyarap dulu breakfast. Breakfast for Mafia. Itu tagline Black ID. Oh iya. Black ID Breakfast for Mafia. Aneh. Caki apa Black ID ya? Aneh juga tagline-nya. Itulah ya. Mana Mi? Mana. Nah, sebelum berangkat saya sama teman-teman sarapan dulu. Singkat cerita, kami udah mau berangkat atau jalan. Tiba-tiba teman saya ada yang perutnya sakit. Mungkin karena kekenyangan. Iya. Biasa lah ya, dingin. Terus dari rumah mungkin belum boker. Ya. Betul. Dan dia tidak mau ikut naik. Dia tidak mau ikut nanjak. Tapi kan tidak mungkin dibatalkan gara-gara dia. Iya, tidak mungkin dibatalkan hanya gara-gara namanya 1 orang yang dagi diare. Iya. Jadi dia dipaksa berak. Tidak dipaksa naik. Tapi disuruh istirahat dulu sejenak. Singkat cerita kami berangkat. Kami baru di pintu gerbang. Oke. Tiba-tiba ada angin kencang disertai suara anjing. Dan memang suasananya kayak ini nih bahasa Makassar nih. Dan memang suasananya kayak masuk di suatu alam yang berbeda. Dan memang suasananya adalah kita masuk di suatu alam yang berbeda. Sama tadi. Sama. Persis. Persis titik komanya. Mati ketu. Ya, intinya itulah. Mereka kayak masuk ke portal begitu, suatu portal. Di alam yang berbeda. Kami kayak disambut. Nah, di situ tuh udah ada perasaan takutnya. Ada perasaan takutnya, tapi kami tetap yakin kalau ini tuh bukan apa-apa. Maksudnya sebatas ini aja lah. Mungkin memang gunung berbeda suasananya. Mungkin karena memang angin lagi kencang. Iya. Sedang tidak baik-baik saja. Iya. Lanjut cerita. Kami udah mau lanjut cerita. Mau masuk di start awal. Kita udah mau masuk ke start awal. Ada di situ kayak start awalnya. Kita sudah mau memulai langkah pertama. Iya. Ada kayak pintu tapi dari bambu. Oh, gapura lah ya. Iya. Ku sampaikan ke temanku, jangan kencing sembarangan. Bagus tuh. Jaga ucapan dan lain-lainnya. Sebenarnya bukan cuma di gunung sih. Iya maksudnya kalau di rumah mertuamu juga kau kencing sembarangan. Ditampol. Iya. Kencing ditumpukan kain-kain Iya, yang baru dicuci. Iya. Baru dicuci di situ kencing lah. Baru kau lompat di situ hangatnya. Bisa kawan. Jadi intinya bukan cuma di gunung teman-teman. Dimanapun. Iya. Semua bilang oke. Singkat cerita kami juga oke. Semua bilang oke. Semua bilang oke. Oke. Bagus. Singkat cerita kami udah jalan beberapa meter. Tiba-tiba teman kami yang perutnya tadi sakit itu perasaannya ndak enak. Dan tiba-tiba pingsan. Namanya juga baru sakit. Baru kena angin. Bagaimana? Begini mungkin perasaannya karena dia tahan nyatainya. Dia tahan tainya. Mungkin dia tahan tainya tuh kayak akhirnya dia pingsan deh. Jadi ada alasan kalaupun dia berak celana, ya kan dia pingsan. Dia pingsan. Tidak bisa korang marah. Otot pantatnya sudah tidak berfungsi. Oh, tidak bisa. Sekedar info, yang pingsan ini cowok. Memalukan. Tidak bisa juga tuh dibilang memalukan karena namanya penyakit tadi. Namanya sakit. Kau tidak pernah apa? Maksudnya dia tidak pernah tahan berak, tidak pernah dia tahan berak. Iya. Untuk informasi buat teman-teman, Adi ini berak dia 1 bulan sekali ya. Ya betul. Jadi dia makan nih 1 kali, dia tinggal itu bisa sampai 6 bulan di dalam kayak anaconda. Iya lagi. Iya.
Kayak gitu dia. Makanya saya bilang, tahan berak maksudnya ditahan bagaimana? Itu makanya kau tidak relate. Beda sama yang ini. Saya rasa pernah Jiko rasa juga yang kayak begitulah ya. Kayak tahan berak, enggak enak memang. Nah, setelah sadar, jalan lagi, ndak lama pingsan lagi. Oh. Tidur bangun Ki. Iya. Kasihan. Di situ perasaan kami sudah aneh karena tiba-tiba banyak anjing putih di depan dan belakang kami. Anjing putih? Iya, dan menggonggong terus. Ada biti-bitinya enggak? Ada. Dalmatian. Nak cari ke rumah nunya, nak cari ke rumah majikannya. Iya, Dalmatian 101. Iya, yang jemput kita baru bintik-bintik bentol-bentol hitam. Bentol-bentol hitam. Ai Disney. Oh, iya. Aduh. Heboh. Itu imsekel heboh imsekel. Kambing. Allah, Itu juga kambing bukan anjing. Tapi ada bentol-bentol ya tah. Enggak ada. Kan kambing, masa kambing? Ada seri Dalmatian-nya dia. Ada seri Dalmatian-nya imsekel. Oh. Hitam putih. Iya, dulu kan mungkin lagi hit-hitnya tuh. Iya. Terus kutanya mi temanku, ada firasatku nak buat marah ki penghuninya. Asumsi kawan. Asumsi. Masih bisa dipatahkan kayak. Kau sih buat marah penghuninya. Enggak, jangan langsung ke situ. Coba kau cross check. Dia makan lombot tidak pagi. Itu saja. Dia Kalau makan sembarang tuduh, Iya. jangan sembarang tuduh kamu. Mungkin dia konon tidak ganggu gitu. Dia enggak ganggu mungkin ininya. Tapi semangka dia banyak. Semangka dia banyak makan kawan. Kau terkencing-kencing. Ternyata firasatku betul. Dia habis kencing di pohon besar. Kenapa kan selalu kalau kau ingin kencing di hutan kau selalu Cari mencari pohon yang besar. Apa salahnya kalau di pohon yang kecil saja? Iya. Ada kemungkinan kan hantunya lebih Iya. kecil. Iya. Atau belum ada penghuninya karena masih Iya, kecil. karena masih kecil. Kita saja berteduh di pohon yang besar. Iya. Untuk apa di pohon kecil? Iya. Jadi mungkin di pohon kecil itu belum ada penghuninya. Belum Tapi kalau sudah besar, bala itu kalau gitu. Bala raja. Ada tuh yang bala raja itu. Yang baca pramuka juga kan. Bala raja. Tiba-tiba Bala raja. Tiba-tiba itu suasana yang tadinya kami mau senang-senang. Ya. Itu kami langsung kayak masuk di dimensi lain. Kayak banyak yang lihat, kayak banyak mata yang liatin kami. Itu perasaannya dia. Perasaannya, Iya. iya. Atau perasaan semua orang di situ. Perasaan mereka semua. Oh. Beda Pas- memangnya, beda memangnya. Pas ndak lama si yang pingsan tadi sadar lagi. Sadar lagi. Tapi kami tetap putuskan untuk jalan. Putuskan Nah, untuk jalan. mulai di sini nih. Anjing banyak yang apa? Mulai mi anjing banyak yang dibilang dalam hutan. Maksudnya sudah mulai anjing yang dibilang banyak dalam hutan. Iya maksudnya mungkin di dalam hutan itu sudah mulai banyak anjing yang Benar. dimaksud. Iya. Sudah atau begini ya. Di dalam hutan. Nah, di dalam hutan itu banyak anjing. Selain yang putih tadi. Mungkin ya. Saya ulang pakai Oke. bahasa Makassar. Tapi tetap kita putuskan jalan. Nah, mulai mi anjing banyak yang dibilang dalam hutan. Kita tiba-tiba banyak anjing tuh. Memang ulang, memang kata-katanya Dia yang mungkin berulang. salah iya, ketik lah ya. iya. Mulai yang tadi yang dia jelaskan anjing putih dan dia banyak anjing dan anjing. Susahnya kasihan kalau penonton kita bukan Makassar ya. Susah. Maaf ya. Maaf ya. Nah, ndak jauh jalan ada pohon tumbang. Ada pentung. Gudubrak begitu. Gedubrak. Dan kagetku, Tumbang. dan kagetku ada anjing kayak manusia besarnya berdiri di atasnya. Kayak manusia, Kayak manusia besar. kayak begini. Iya. Tuh kan. Nah, sit down. Nah. Nih. Mana tadi? Mana tadi? Berdiri di atasnya dan pasnya saya lihat tiba-tiba teman yang satu lagi, teman yang pingsan kesurupan. Aduh, sudah mulai horor nih. Dan di situ saya coba komunikasi sama yang yang merasuki teman saya tuh.
Oh, dia bisa komunikasi. Iya, tadi dia kan bilang dia Oh peka. iya ya. Nah, ini nih bahaya nih. Dan ternyata benar. Yang setannya marah karena rumahnya sudah dikencingi. Yang pohon ada besar rumah tadi. pohonnya, ada rumah pohon. Iya, iya. Jadi kami minta maaf, terus kami bilang kami pulang deh. Tapi jangan digangguin. Tapi dia cuma mengangguk. Terus saya bilang, Gungguk. Bukan gungguk, mengangguk itu kepalanya begini menggungguk. sama. Dia cuma mengangguk. Terus saya bilang, itu yang cerita. Terus saya bilang, saya keluar deh. Kami pulang deh. Kami turun. Ya udah deh, kami pulang deh. Iya, kami pulang deh. Pasnya keluar. Oh, terus ininya hantunya keluar. Oh, hantunya sudah out. Iya, betul. Langsung keluar dan temannya pingsan baru bangun. Sejak bangun itu temannya sudah mulai aneh. Matanya sudah mulai sembarang dia lihat. Oh, dia sudah mulai kesana begini nih guys. kemari. Iya. Tidak menakutkan kita. Siapa tidak menakutkan kalau begitu kawan? Kamera saja bingung menangkap kita. Kayak aneh, kayak reok begitu deh. Mungkin gayanya toh. Iya. Ih, serem. Berarti itu masih dalam konteks kesurupan dong. Ya, dia bilang sih keluar nih anunya. Oh, berarti mungkin dia keluar kencing dulu masuk lagi. Iya. Siapa tahu ya. Siapa tahu. Karena kan setan itu enggak mau dikencing rumahnya, apalagi dia enggak mau kencing badannya orang. Betul. Dia keluar dulu Keluar mungkin dulu masuk terus lagi. masuk lagi. Dari bangunnya itu dia sudah mulai aneh. Dia matanya jelalatan, sembarang dia lihat. Jadi matanya ditutup. Matanya temannya itu ditutup karena takutnya malah kesurupan, ditutup. Ditutup portal? Hah? Tidak. Kalau ditutup portal itu nanti yang datang bala. Bala raja. Yang banyak pramugari. Yang banyak pramugari. Singkat cerita kami udah di jalan pulang. Pas pulang tiba-tiba tas saya berat. Tas saya sama teman saya berat. Oh my Dan itu membuat bahu saya memar. Saking beratnya. Saking beratnya. Nah, pas proses jalan pulang tiba-tiba kayak jalan buntu. Oh my god. Kami ndak tahu kenapa. Padahal saya sudah sering ke sana. Hah? Jadi jalan buntu itu teman-teman adalah jalan. Enggak. Kalau orang jalan buntu dia tahu. Usus buntu, jalan buntu semua orang tahu. Dia tahu kalau jalan buntu itu jalan yang tidak sekolah. Iya, buntu tahu. Otaknya tidak ada. Itu umpatan Makassar. Buntunya ini. Buntunya ini. Itu tolol namanya. Padahal saya sudah sering ke situ. Jadi kuputuskan saya kembali lagi ke atas. Dan tiba-tiba yang diam Yang diam temanku kesurupan lagi. Dan langsung bilang, Cocomi langsung kaget dan di situ langsung ada jalanan. Padahal awalnya dia kesurupan. Terus tiba-tiba ada jalan yang terbuka. Untuk dibukakan jalan. Iya, betul. Karena setan ini masuk, kayaknya ya. portalnya terbuka. Iya. Bahayanya ya. Artinya harus setan itu yang bilang temanku aja ini sudah minta izin. Sudah minta izin. Aman nah. Aman. Jadi banyak yang di depan mungkin buka jalannya aman nih. Anggota nih. Sudah jangan terlalu turun. Terbuka. Nah, singkat cerita kami sudah sampai di rumah penduduk. Dan temanku bilang yang kesurupan itu dia lihat anak kecil bergelantungan di tas saya dan teman-teman. Aduh, pantas berat, merinding saya. Pantas mamat. Saking beratnya, sabit saja saya gendong. Saya bilang, "Nak, jalan aja ya." Makanya dibelikan stroller. Iya, apalagi anak kecil yang mungkin kekuatannya lebih besar. Aduh, astagfirullah. Apa? Astagfirullah. Selesai teman-teman ceritanya sampai situ. Jadi pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah jangan kencing sembarangan. Jangan kencing sembarangan, baik itu tempatnya atau gayanya. Gimana? Maksudnya? Saya minum loh. Lagi minum loh. Saya lagi minum loh. Moderator lagi minum loh. Saya lagi minum loh. Pembaca lagi minum. Jangan kencing sembarangan. Kan sembarangan itu maksudnya dia tidak menunjukkan tempat. Berarti gayanya juga boleh sembarangan. Jangan sampai dia tetap kencingnya di toilet tapi dia handstand.
Makanya setan gemes. Iya benar. Kok ini kurang ajar kayaknya. Banyak sekali gayamu. Banyak sekali gayamu sih itu. Ada yang dia kencing lepas tangan. Ya. Begini aja begini. Di mana kamu berada? Tapi kenapa ya kalau kita kencing pasti dipegang? Iya. Iya ya. Pasti dipegang. Karena mungkin jawabannya kita bisa kontrol jalurnya. Kan kalau kita tidak pegang tiba-tiba kena celana, kena ini, iya. Apalagi dengan kecepatan penuh tuh. Iya. Kayak kalau setelah ditahan. Iya, betul. Belum lagi paling tidak enak kalau misalkan kita pipis terus mungkin tidak jalan airnya, jadi kita mau tahan terus kita pindah. Itu sakit sekali tuh kawan. Apa? Dia sudah mau keluar tapi ditahan. Iya. Keluar dulu sedikit terus kita tahan. Bukan di sini. Sakit sekali. Itu mungkin bibirnya dia tak begini. Sudah sempat keluar air sedikit. Kenapa kalau kita pipis ya? Pasti tuh begini dulu, berdua dulu, atau makan 3 di. Iya 2 di. 2 lah ya. Masa 3? 2 ya. Pernah 3 ya? Waktu di sunat. Waktu di sunat 3. Hei, kok 3 nih, hei. Kenapa dia begitu? Karena biasanya bangun tidur. Kenapa? Coba bibirmu kalau kering. Iya tahu. Terjepit yang di tengah. Iya. Iya tahu. Iya, jadi kayak mulut kura-kura ninja. Di samping sini saja yang terbuka, di tengah tidak. Karena baru bangun tidur. Iya. Jadi enak gitu dia di saat sudah terbuka semua. Iya. Jadi kayak apa ya? Kipas. Tapi paling sakit itu kalau sementara tidak tegang, tidak ngaceng, terus tiba-tiba ngaceng dengan posisi ada bulu. Kayak dia terjepit. Iya. Kayak begini tapi ada kabel nah. Kayak teriris gitu. Iya, jadi kita kayak wah. Makanya biasa kalau kalian lihat di mall dia kan tidak enak dia pegang celananya. Jadi dia pura-pura begini. Salah tang. Main gitar kan salah setang. Sudah lurus kembali tuh. Iya. Paling tidak enak juga itu kalau kita duduk seperti ini. Ini misalkan kita duduk begini, terus kita begini, itu telurnya kayak disop. Bijinya kayak disop. Kalau tidak begitu, kan dia posisinya begini. Iya. Kita duduk seperti ini tak begini. Cari posisi, cari posisi sendiri. Tapi kalau hujan saudara-saudara kayak otak ini. Karena ini ya urat-uratnya, urat-uratnya, kantung-kantungnya. Iya, kantung-kantungnya kayak otak. Itu kan kalau tidur biasa kan kaki naik begini. Iya. Kaki yang satu naik di kaki yang pernah saya tuh lagi tidur tuh. Kan biasa kalau tidur pegang HP, biasa kan sambil dipegang, biar hangat. Betul. Saya pegang. Kok bijinya cuma satu? Iya. Sumpah panik. Kaget kata. Mana satu lagi? Mana satu terus? Nah, aku kasih begini saya ngangkang dulu. Iya. Oh ada. Oh, masuk dia. Masuk dia. Kayak anak-anak. Mana ademu? Ada Jama. Aduh. Iya sih, itu karena cerita horornya soal kencing, jadi kita lari ke situ guys ya. Karena mungkin orang bertanya-tanya, loh katanya cerita horor, kok malah bahas-bahas itu sih? Ya kan? Ya udah, yang penting lu nonton aja. Kata gua, lu nikmatin aja gitu. Ini kan masih ada 45 menit nih buat lo yang nonton gitu. Mungkin video ini nggak terlalu lucu buat lo. Mungkin lah ya. Mungkin aja. Tapi buat keluarga kita gimana? Assalamualaikum timbal orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya cerita untuk dibagi. Boleh tuh. Jadi ini kejadian
saat saya lagi awal-awal kuliah di Makassar. Oh, dia bukan orang Makassar. Iya, kayaknya. Luar Makassar berarti. Karena saya orangnya ndak terlalu nyaman kalau tinggal sama orang lain, jadi saya sewa kamar kos sendiri sekitar 300 meter dari kampus. Bukannya memang seperti itu ya rata-rata ya? Iya. Gue jelaskan. Bukannya cuma kamu ya? Bukan cuma kamu doang tuh yang kayak gitu. Semua orang lain mah banyak. Kalau orang tinggal di rumah orang mah juga pasti gak enak. Iya mah. Rata-rata orang kuliah tuh nggak ngekos mah. Mau enak tinggal sama di rumah semut. Rumah semut di mana tuh? Di situ. Di Balaraja. Iya, Balaraja. Yang banyak pramugari tuh. Saya kuliah ambil jurusan teknik. Aduh. Dan sudah jadi rahasia umum kalau teknik itu pengaderannya lumayan keras katanya. Pengaderannya iya, Pengkaderan atau pengaderan? Pengaderan karena dia K. Oh. Kader jadi nga. Iya. Oh, baru saya tahu tuh di umur 30. Itu waktu juga kebetulan pas akhir semester. Jadi lagi banyak-banyaknya tugas. Oke. Keluar malam sama begadang sudah jadi kebiasaan. Oke. That's right. Anjir, ini bagus nih. Kopi sudah jadi pengganti air putih. Oh my god. Lambungnya sudah kuning kawan. Rutinitasku selama seminggu itu hampir tiap hari sama. Pagi kampus, sore sampai maghrib pengumpulan itu di kader. Malamnya kerja tugas. Dia rasa flat hidupnya seperti itu terus, seperti itu terus. Sama kayak episodenya Squidward yang dia tinggal tanpa SpongeBob. Oh iya. Iya, jadi flat hidupnya flat. Terus dia main klarinet, terus dia bilang, untuk pertama kalinya aku rasa aku bosan bermain klarinet. Iya. SpongeBob. Akhirnya dia kangen dengan SpongeBob. Iya. Karena tugasnya kebanyakan kelompok, jadi biasanya tugasnya dikerja di rumahnya teman. Oh. Karena kosnya dia itu ndak boleh campur laki-laki sama perempuan. Iyalah, ndak boleh campur kalau begitu, nggak boleh. Kalau kecuali emang nasi. Nggak boleh campur kalau kecuali sepupu lo. Oh iya. Sepupu Pak, ini sepupu. Dia bertamu pintu nggak ditutup. Nggak boleh kalau gitu mah. Karena sering kelayapan kerja tugas dan pulang pagi. Alhasil selama 4 hari itu saya tidak pernah tidur dengan nyenyak. What? Tidurku itu paling di kampus. Kalau ada jam kosong. Jam kosong tuh. Itu pun karena tertidur. Karena terlalu capek. Akhirnya hari itu saya izin sama teman kelompok. Oke. Mau pulang ke kos untuk istirahat. Oke. Dengan alasan nanti saya ambil bagian kerjaanku. Paling tidak ini punggung bisa sentuh kasur. Betul. Akhirnya saya pulang sekitar jam 10 malam. Oke. Saya langsung kerja tugas. Sekedar informasi, ini kosku ukurannya 3x4. 3x4 12. Bukan. Nggak dijawab. Bukan di jumlah ya, maksudnya hitungan itunya loh. Maksudnya 3x4 sempat nggak sempat mau dibalas. Iya. Harus ada 12-nya dulu dong. Iya ya. Jadi di kiri itu pintu, kanannya itu jendela. Oke. Terus kasurku menghadap ke jendela. Apanya tadi kiri? Di kiri pintu. Di kanan jendela. Di tengah-tengahnya? Pulau Jawa. Oh iya, betul. Terus kasurnya menghadap ke jendela. Aduh. Nah, itu salahmu atur kasurmu itu. Kasurmu. Dari awal sudah salah. Ketika jendela di sini, kepalamu di sini saja. Iya. Kepalamu yang membelakangi. Di belakangnya kasur ada tembok sekat untuk WC. Oke. Partisi begitu ya. Saya kerja tugasku sambil selonjoran menghadap tembok. Kananku itu pintu. Terus di belakangku kasur karena sesekali baring sambil kerja tugas. Lewat jam 2 tugas saya hampir beres. Saya istirahat dulu sambil minum kopi. Terus saya ingat ternyata ada cucianku di WC. Dari sore belum kujemur. Kau tahu mahasiswa kalian toh? Sibuk di pagi hari, kena panas matahari, tidak dicuci, baunya bau belerang.
Jangankan mahasiswa, kakakku ini sudah 2 hari dia tidak jemur yang ini. Wow. Sudah 2 hari dia tidak jemur di situ. Coba direndam. Dari sore belum saya jemur. Kupikir daripada nanti saya sibuk terus saya lupa, mending saya jemur memang sekarang. That's right. Jadi bagus. Jadi bagus. Akhirnya saya keluar di teras kos menjemur. Sambil menjemur, saya tidak sengaja perhatikan lingkungan sekitar kos. Iya. Kenapa kayak sepi sekali saya rasa. Padahal baru jam 10. Baru jam 2. Oh sudah jam 2. Sudah jam 2. Pertanyaanmu Oh, juga. pertanyaan. Kenapa sepi sekali? Kenapa sepi sekali ya? Padahal baru jam 2. Iya. Kau yang masih hidup. Orang lain sudah istirahat. Kau yang kenapa menjemur jam 2? Iya. Kenapa sepi? Kenapa sepi? Ih. Yang ada tuh orang yang bertanya, kok dia menjemur jam 2? Mana panas mataharinya? Dalam hati gua. Sudah saya jemur pakaian. Tadi kayak sepi sekali saya rasa. Nggak sama di lingkungan sekitar kosnya temanku. Saya nggak ngerti maksudnya. Saya jemur pakaian, saya kembali ke kamar. Kupikir karena tugasnya sisa sedikit, saya tidur dulu. Betul. Nanti setelah sholat subuh saya lanjut. That's right. Supaya tidur saya tidak terlalu nyenyak. Iya. Tidur saya horizontal. Horizontal berarti dia berdiri ya, tidur berdiri. Tidak dong. Nah, begitu. Sudah lanjutlah. Oh tidak ada. Nggak usah. Orang-orang nonton ini cerita horor. Takut dong. Posisi horizontal. Punggungnya di kasur, kaki di bawah. Punggung di kasur. Iya, kaki di bawah. Kaki Ini di bawah. kasur nih. Iya, jadi dia tidur begini. Betul, dia tidur begitu. Biar tidurnya tidak nyaman. Tidur yang begitu tuh. Kadi sering tuh begitu. Iya, Biar kalau mau bangun lagi toh. Iya. Biar tidak nyaman tidurnya. Kakiku tetap selonjoran di lantai supaya saya gampang terbangun. Nggak lama mata saya sudah mulai terpejam. Iya. Sudah masuk nih. Tapi saya lihat dari ekor mataku. Ekor mata. Karpet yang kugulung terus kusimpan di belakang pintu. Kenapa tiba-tiba jadi 2? Warna karpetmu warna apa sayang? Mungkin warna putihnya dia juga. Kuperhatikan baik-baik dengan seksama. Ternyata orang. Tapi karena saya pikir saya cuma mimpi, saya tidak terlalu peduli. Tapi orangnya makin lama makin jelas. Cewek pakai kemeja sama rok. Mukanya agak oval. Terus rambutnya sebahu. Poluan kawan. Tidak selamanya begitu poluan. Bisa saja kot. Apa kot? Ada tentara perempuan. Kot namanya. Salah apa ya? Terus rambutnya sebahu. Saya bilang dalam hati, ih, ini orang cantik banget nih. Dalam hatinya? Dalam hatinya. Padahal dia tidur. Iya, dia bingung. Ini mimpi atau anu tadi toh? Oke. Terus baku tatap. Anjir. Ceweknya senyum ke saya. Aduh. Kata dia, manis sekali ceweknya. Aduh. Cuma makin lama makin berubah mukanya. Kayak setengah badannya itu hancur. Dari situ saya sudah mulai sadar kalau saya kayaknya ketindihan. Saya coba kasih gerak kakiku tapi jempolnya dia yang bergerak. Tapi cuma jempolnya yang bergerak. Dan makin lama ceweknya makin mendekat ke arah saya. Oh, jadi di ekor mata ini dia melihat ada orang di sini nih. Iya. Dia mendekat kok hancur, nggak bisa goyang. Dari cantik kenapa jadi hancur? Ceweknya mendekat, makin lama makin mendekat. Saya istighfar dalam hati sambil baca ayat kursi. Terus ceweknya tiba-tiba bicara. Bicara. Kenapa menjemur malam-malam? Jangan, karena saya itu tidak sendiri di sini. Siapa yang bilang begitu? Itu ceweknya. Jangan menjemur malam-malam. Tambah tidak dia jemur bajunya dia. Dia sering menjemur malam. Dia. Pagi-pagi buta saya jemur. Subuh sayang.
sungguh sayang. Saya tidak akan menjemurnya malam ini. Biar dia busuk. Biar dia bau apa, bodoh amat. Bodoh amat. Tapi tunggu. Kita kan belum tahu nih penjelasan kenapa menjemur itu salah. Iya. Tapi kita lanjut lagi ya teman-teman. Ceweknya bilang, kenapa menjemur malam-malam? Jangan, karena saya itu ndak sendiri di sini. Kenapa menjemur malam-malam? Padahal dia tidak sendiri. Karena kamu ndak sendiri di sini. Ada lagunya. Lanjut. Terus suasananya. biarkan di sini terus. Kalau saya ulang lagi. Nggak usah diulang. Terus itu suasananya yang tadinya mirip suasananya kamarku, tiba-tiba berubah jadi gelap. Terus banyak orang berjejer di belakangnya. Lah, banyak orang berjejer. Nah, di kepalaku ini saya kayak Avatar. Tahu enggak Avatar pas terkonek sama avatar lainnya? Iya. Ini semua yang ada di sini. Iya, begitu. Terus yang dia bisa kendali air tuh. Iya, avatar itu. Terus Pak banyak Mutar itu yang bisa kendalikan AC. Pak Mutar. Sejauhnya plesetannya avatar ke Pak Mutar. Avatar yang bisa mengendalikan air. Iya. Pak Mutar yang bisa mengendalikan AC. Karena dia yang pegang remote. Nggak bisa kau ganggu. Pak Mutar. Dia gampang dingin tuh, jadi dia yang pegang. Iya. Dia dikendalikan. Kalau sudah mulai gigil begini, dia kasih naik 27. Pak Mutar. Kenapa menjemur malam? Jangan. Mana tadi? Banyak orang berjejer di belakangnya. Terus orang-orang yang berjejer itu bicara. Dia ulang yang tadi kata-katanya. Oke. Dia ulang kata-kata ini nih. Saya tidak sendiri di sini. Kenapa saya kau menjemur malam-malam? Saya tidak sendiri di sini. Saya tidak sendiri di sini, saya banyak. Terus dia bilang lagi, saya kecelakaan di depan jalan raya. Di jalan raya depan saya terlindas truk. Aduh, saya tidak sendiri, banyak yang kayak saya. Berarti banyak korbannya yang korban kecelakaan. Korban kecelakaan di depan jalan raya itu. Setelah itu saya terbangun. Saya keringat dingin. Apa keringat dingin itu bahasa Indonesia? Iya. Sama. Keringat dingin. Tapi akhirnya asan. Akhirnya itu perasaan kalau asan. Akhirnya saya ndak lanjut tugasku. Habis subuh buru-buru Kak ke rumahnya sepupuku. Saya 2 malam ndak nginap Kak. 2 malam ndak nginap Kak di kos kabal orang Kak. Dia 2 malam gak nginap di kosnya sendiri karena dia penakut. Iya, karena kejadian itu. Cukup pemberani makasih itu untuk tunggu sampai subuh. Iya. Anda langsung lari. Beberapa hari kemudian saya cerita ke temanku, terus katanya memang beberapa bulan sebelum kami masuk kuliah, itu ada anak fakultas lain meninggal kecelakaan terlindas truk. Aduh, berarti yang cewek itu kalau mungkin ya. Mungkin. Apa itu tuh? Iya, lanjut. Jangan begitu dong. Enggak, aman. Beberapa bulan setelah kejadian itu saya pindah dari kos itu. Saya buru-buru ke kampus kejar dosen karena kejili-jili. Aduh, ada punchline-nya. Nah, beberapa bulan setelah kejadian itu saya pindah dari kos yang tadi. Iya. Saya buru-buru ke kampus untuk kejar dosen. Oke. Karena saya linglung begitu buru-buru. Iya. Akhirnya saya kecelakaan di tempat yang sama perempuan itu kecelakaan. Aduh. Anjir, ada punchline-nya. Gue ingat lagi tuh kejadian pertama kali ku ketindihan, tapi alhamdulillah ndak parah lukaku. Jadi baiknya kalau teman-teman berkendara hati-hati itu katanya. Hati-hati di jalan. Hati-hati. Sama jangan menjemur malam-malam. Jangan menjemur malam-malam. Iya, kenapa mesti pada saat dia menjemur baru dikasih tahu kenapa kamu menjemur malam-malam? Iya, kenapa ya? Itu ada tidak tahayulnya itu? Nggak ada sih, mungkin memang niatnya sudah mau diganggu lah, toh. Iya. Kebetulan dia masih bangun dan dia mau menjemur, udah di situ dia masuk. Tapi kalau lagunya begitu tiba-tiba menjemur, kalau ada yang berbisik di belakang di telinga. Kenapa menjemur malam-malam? Tapi nadanya begitu kayak, enggak saya sih. Iya. Itu intinya teman-teman, hati-hati di jalan. Iya. Kalaupun di jalan
usahakanlah berdoa sebelum berkendara. Betul. Keluar rumah kaki keluar kanan rumah, dulu. Iya, terus jangan sampai menjemur malam-malam. Iya, itu dia. Jangan. Itu intinya. Ketika kau menjemur malam-malam, tidurmu horizontal, niscaya kamu akan ketemu dengan avatar. Berjejer ke belakang. Karena avatar itu pengendali air. Kalau dia siapa? Pengendali AC. Dia Pak Mutar. Oke, itu tadi ceritanya dari Tidak ada namanya. Tidak ada, tanpa nama. Terima kasih sudah mengirimkan ceritanya. Luar biasa sekali, membuat bulu kuduk saya tuh membayangkan suasana pada saat dia melihat karpet. Nah itu yang poin yang paling takut saya, karena dia tidur ekor mata kan memang itu buram Iya. Dia kan pupil kita nih optik apa istilahnya hitam ini tuh di sini tuh bisa melihat sebenarnya sampai radius ini. Sampai ini. Iya. Nah tapi yang buram-buram di sini tuh kita nggak lihat, tidak jelas lah. Pas dia mendekat, itu poinnya tuh. Satu lagi, jangan kalau simpan karpet jangan dikasih berdiri. Betul. Oh, setuju. Itu tuh ya. Tidak usah lah dikasih berdiri lah. Tidak usah. Mendingan apa? Ditaruh di bawah. Ya? Iya. Di gudang lah ya. Masih ada cerita lagi? Masih ada satu. Masih ada satu. Masih nih kayaknya. Boleh. Buat teman-teman dan juga selamat anniversary untuk Comika juga. Kita ucapkan yang kelima dan kita ucapkan yang kelima. Kita ucapkan selamat ulang tahun untuk Comika yang kelima. Kalau teman-teman yang nonton ini mau menunggu konten yang selanjutnya, sabar saja dulu. Sabar dulu. Iya. Sabar dulu. Masih ada satu cerita horor lagi buat kalian. Assalamualaikum balorang. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Iqbal, alamat di Rapokaling. Halo Iqbal Rapokaling. Jadi saya mau berbagi pengalaman yang saya alami sekitar tahun 2010. Wow, sudah berapa tahun yang lalu? Sudah 12 tahun yang lalu. Waktu masih kuliah dengan status mahasiswa pendatang dari Jeneponto. Oh, dari kamu berarti kamu kurang lebih seumuran aku nih. Iya kan? Iya, 2010 harusnya kuliah. Oh iya, saya 2009. Antara dia senior atau leting ini. Dengan status mahasiswa pendatang dari kampung dari Jeneponto. Jadi dulu waktu saya kuliah, saya ngekos di sekitaran kampus. Oke. Nah waktu itu kebetulan saya punya teman dari kampung berkabar, katanya mau ke Makassar. Oke. Dan mau numpang nginap di kosnya itu. Ya, karena memang biasanya begitu kalau dia ke Makassar. Jadi waktu itu saya kabari balik kalau mungkin saya pulang ke kos agak terlambat. Jadi kalau tiba langsung masuk. Oke. Saya simpan kunci di lubang ventilasi di atas pintu kamar. Oke. Singkat cerita, temanku itu sampai di kos sekitar jam 9 malam. Yep. Sekedar informasi, kosku itu letaknya di dalam lorong yang lumayan sepi karena letaknya di ujung lorong dan tidak ada lagi rumah setelah bangunan kosku. Karena di sampingnya sudah hamparan tumbuhan ilalang. Tumbuhan ilalang menghalangi pandangan. Jadi temanku begitu tiba langsung masuk ke koridor menuju ke kamar. Dan memang itu koridor agak remang-remang karena lampunya cuma satu dan jaraknya itu agak jauh. Oke. Terus wattnya mungkin rendah. Kamarku itu letaknya di lantai 1, ujungnya sebelah kiri, di ujung sebelah kiri. Oke. Belum sampai sahabatku di depan kamarku, tahu-tahu ternyata ada perempuan yang menyapanya. Lohe. Lokotre. Perempuannya bilang, "Cari siapa?" Oh, bisa bicara dia perempuannya. Perempuannya bisa bicara. Cari siapa? Jadi teman saya bilang, "Saya Iqbal dari kampung." Saya temannya Iqbal dari kampung. Saya mau nginap di sini. Perempuan itu jawab lagi, "Oh, Iqbal belum pulang. Karena itu lampunya masih mati." Jadi temanku lagi bilang, "Oh iya, tadi saya sudah kabari karena dia katanya terlambat pulang, tapi kuncinya dia simpan di atas ventilasi." Kemudian perempuan itu menjawab, "Oh, saya kira kuncinya tidak ada." Setelah bilang begitu, itu perempuan mau pergi. Jadi dia membelakangi temanku. Oke. Setelah teman saya dibelakangi sambil jalan, kagetnya temanku, ternyata perempuan itu ada tali di lehernya. Maksudnya?
Ada tali terikat kayak ini, kayak habis gantung diri. Aduh. Cuman waktu tadi berhadapan Iya, itu kan? tidak dia lihat jelas karena cahaya. Iya. Kondisi cahayanya gelap, remang-remang Pikiran darah kunci. dan tertutup rambut. Ya. Nanti pas di belakangi baru jelas karena itu tali panjang ke belakang. Aduh. Jadi sambil dia jalan itu tali terseret juga di belakangnya. Aduh. Sambil menangis jalan mengarah keluar dari koridor. Sambil menangis jalan keluar dari Cari koridor. tapan. Aduh. Cari tapan. Ini terseram sih. Ini jujur teman-teman, ini terseram ini. Aduh. Saya teman saya buru-buru cari kunci kamar yang saya simpan tadi. Kemudian dia telepon saya. Dia ceritakan saya apa yang barusan terjadi dan apa yang dia lihat. Terus Iqbal cuma bilang kalau bisa keluar dulu deh dari kos. Kita ketemu di warkop di depan lorong. Saya OTW pulang nih. Iqbal, kau di mana? Di mana kau? Kau di mana sayang? Kau Kau tidak lihat temanmu pusing di sana di koridor situ sayang. Setelah saya sampai di warkop ketemu sama temanku, itu teman saya pucat mukanya, keringat dingin. Apa? Maksudnya apalagi dia melihat itu kayak ini, jujur saya masih kata-kata yang dirangkai saya sudah bisa bayangkan bagaimana dia. Jadi saya tenangkan dulu, saya ajak bicara. Setelah kejadian itu, malam itu saya putuskan untuk tidak nginap di kamarku. Saya numpang di kosnya teman yang lain. Karena ini teman dari kampung sudah tidak mau nginap di kos saya. Saya pun sebulan kemudian pindah dari kos itu. Setelah kejadian itu entah kenapa perasaan saya juga sudah agak lain-lain, sudah agak aneh. Iya. Dan sampai sekarang itu kos masih beroperasi karena beberapa bulan yang lalu saya lewat sekitar situ. Mungkin segitu yang bisa saya bagi. Terima kasih. Ya begitu jangan ditapet. Singkat tapi tidak ada penjelasan kalau apa yang dilihat. Apa itu? Terus Tali-tali itu apa? Kenapa dia bicara ya? Ngobrol. Yang saya ini adalah ini orang sudah bicara sama dia, kasihan. Oh iya, kuncinya masih di atas. Sempat Kalimat semua. Iya. Sempat dengar suaramu. Iya, sempat dengar suaramu. Mukanya jelas. Mukanya jelas, dan dia balik badan pergi dan dia nangis itu kayak aduh. Orang jauh-jauh dari Jetlepon tuh kasihan. Iya, dari Jetlepon ini kan orang berharap lihat kota dulu. Gedung finisi. Lihat perempuan. Ada talinya, wih. Ada talinya, wih. Ada talinya, wih. Ada talinya, wih. Aduh, itu terseram sih karena jujur kalau kita tutup mata terus kita bayangkan, nyata gitu. Iya. Situasinya tidak terlalu menyeramkan atau istilahnya apa tuh jump scare. Cuma tidak, tapi suasana yang dibangun cukup menghantui suasana yang dibangun ketika cewek ini balik. Nah, ini kalau kau ketemu cewek di jalan nih, kau tunggu baliknya, bukan masalah dia lobang punggungnya apa tidak, ada tali apa tidak. Iya, talinya juga seram tuh karena sampai terseret. Betul. Panjang berarti talinya. Talinya di leher ya, bukan tali. Bukan itu jumping itu. Yang bisa bunyi tuh. Iya. Apalagi namanya itu jumping ini. Yang apa yang masuk kakak? Kalau saya sih itu yang tali terus kita lompat di tebing itu. Oh, bukan dia tali BH. Tali BH saya masuk. Oh, bre. Home bre. Yang kalau dia masih bisa masih oke. Masih oke. Kalau dia sudah banyak rakinya, dakinya, dia karetnya sudah mati. Pas ditarik bagaimana? Jatuh. Tidak kembali. Sampai segini saja. Iya. Ini dari cerita ketiga tadi yang mana nih paling menarik teman-teman? Kau nggak bisa jawab juga. Kayaknya dia ada live chatnya deh. Oh iya, kayak live chat bisa biasanya nih. Ya. Silakan komen yang mana paling seram menurut kalian. Kalau mau komen komedi juga silakan. Kalau mau komen ini bertiga siapa sih? Tai. Fucek. Oke. Cukup saja mungkin balorang kali ini ya. Intinya ini spesial buat anniversary Comika yang kelima. Dan kami harap sih Comika makin terus melaju. Iya, jaya di laut, darat dan udara. Harapanmu soal Comika apa, Di? Harapan saya soal Comika kalau dia butuh talent bisa ya.
Bisa. Ada namanya Aldi. Ada namanya Aldi. Kalau Adi apa? Ketika misal Comika kayak penyaji. Iya, sorry. Ketika Comika membutuhkan seorang admin, ada istriku kesempatan. Oh iya. Oh, dia lebih pikir istrinya sekarang. Karena dia bakalan tinggal di Jakarta juga. Kerjaan. Melamar begini langsung. Begini sistem melamarnya. Kalau ada karena istriku saya mau bawa ke sini kasih. Iya. Atau ada admin gitu kan. Admin Boleh manja, lah. Siap, betul. Intinya kerjaannya itu pasti keren Adi, karena kan kerjanya di Jaksel gitu. Iya, Jaksel. Jaksel, iya. Di Jaksel. Di mana kerja? Di Jaksel. Wih, which is dong. Habis itu jalan-jalan ke Balaraja yang banyak pramugari. Oke, assalamualaikum. Oke, dadah semuanya. Dadah.